Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar satu topik yang kelihatannya rumit, tapi sebetulnya seru banget, yaitu analisis kinerja keuangan. Kita akan belajar bareng gimana caranya membaca cerita yang tersembunyi di balik deretan angka. Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan isinya angka semua, tabel-tabel, terus jujur aja, jadi pusing duluan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi kita bakal pecah semua kerumitan itu jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dicerna. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita harus repot-repot peduli sama angka-angka ini? Gini, laporan keuangan itu bukan cuma dokumen yang membosankan. Anggap aja ini adalah sebuah cerita, ringkasan dari semua yang terjadi di dalam bisnis yang bisa nunjukin seberapa sehat, kuat, atau bahkan rapuhnya sebuah perusahaan. Terus, siapa aja yang butuh baca cerita ini? Well, ada 3 pemain utama. Pertama, manajemen perusahaan itu sendiri, mereka butuh ini buat nentuin arah kapal. Kedua, para investor yang lagi mikir, kira-kira uang saya aman dan untung nggak ya di sini? Dan yang ketiga, kreditor, kayak bank yang harus mutusin perusahaan ini layak dikasih pinjaman atau enggak. Jadi keputusan-keputusan besar itu semuanya bergantung pada cerita ini. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak gini. Analisis keuangan itu ibarat medical check-up buat bisnis. Kita nggak cuma lihat angkanya doang, tapi kita lagi mendiagnosis kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Tujuannya ya buat mastiin masa depannya cerah dan kuat. Jadi apa sih definisi analisis kinerja keuangan itu? Sederhananya, ini adalah proses membedah laporan keuangan. Kita lihat datanya secara kritis, nggak cuma nelan angka mentah-mentah, supaya kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam perusahaan itu. Tujuannya juga jelas banget. 1, buat nemuin masalah yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. 2, buat ngevaluasi apa aja yang udah jalan bagus. Dan 3, yang paling penting, pakai semua info ini buat ngerencanain langkah ke depan. Intinya, ini adalah alat bantu buat ngambil keputusan yang lebih cerdas. Nah, ini dia bagian paling asiknya. Kita nggak perlu jadi akuntan super jenius buat bisa ngelakuin ini. Kita cuma perlu tahu 4 pertanyaan kunci yang tepat. Dan alat bantu kita buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang disebut rasio keuangan. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama, ini krusial banget. Coba bayangin deh, tagihan-tagihan yang harus dibayar bulan depan. Listrik, gaji karyawan, utang ke supplier. Pertanyaannya adalah, perusahaan punya nggak uang tunai atau aset yang gampang dicairin buat bayar itu semua tepat waktu? Nah, pertanyaan barusan itu ngetes soal likuiditas. Perusahaan yang liquid artinya napasnya nggak ngos-ngosan buat bayar tagihan harian. Tanpa ini, bisnis bisa aja bangkrut loh, meskipun di atas kertas kelihatannya untung. Ini fondasi stabilitas keuangan jangka pendek. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat gambaran jangka panjangnya. Seberapa banyak sih aset perusahaan yang dibiayai pakai uang pinjaman alias utang dibanding pakai modal sendiri? Ini sama aja kayak nanya, seberapa beresiko sih perusahaan ini? Pertanyaan ini mengukur solvabilitas. Ini nunjukin kemampuan perusahaan buat bertahan hidup dalam jangka panjang dan melunasi semua kewajibannya. Logikanya, makin banyak utangnya, ya makin tinggi risikonya kalau tiba-tiba kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Yang satu ini mungkin kedengarannya paling jelas ya, tapi ini juga yang paling penting. Setelah semua biaya operasional, gaji, dan lain-lain dibayar, apakah masih ada sisa uang? Dengan kata lain, perusahaan ini beneran untung nggak sih? Tentu aja, ini semua tentang profitabilitas. Rasio-rasio di sini itu ngukur seberapa jago sebuah perusahaan dalam mencetak laba dari penjualan dan investasi yang mereka lakukan. Dan pertanyaan kunci yang terakhir, perusahaan itu kan punya banyak aset ya, ada pabrik, mesin, stok barang di gudang. Pertanyaannya, seberapa efektif mereka pakai semua aset itu buat menghasilkan penjualan? Asetnya kerja keras atau malah cuma diam aja jadi pajangan? Ini adalah pertanyaan tentang aktivitas. Rasio ini ngukur seberapa efisien perusahaan dalam muterin sumber dayanya. Makin efisien ya artinya makin bagus. Oke, sekarang kita udah punya jawaban buat 4 pertanyaan kunci tadi. Tapi, sebuah angka, misalnya rasio laba 10%, itu nggak ada artinya sama sekali kalau berdiri sendiri. Angka itu baru bisa bicara kalau ada pembandingnya. Konteks itu segalanya. Dan ini dia 2 cara utama buat dapetin konteks itu. Pertama, ada analisis time series. Gampangnya, kita bandingin kinerja perusahaan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya. Kita makin bagus atau malah turun.
Kedua, analisis cross-sectional. Nah, kalau ini kita ngintip tetangga, alias kita bandingin perusahaan kita sama para pesaing di industri yang sama. Pertanyaannya jadi, dibanding mereka, kita ini lebih baik atau lebih buruk? Kalau dua cara ini digabung, baru deh gambaran kita jadi lengkap. Baik, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Kalau laporan keuangan itu ibarat tubuh sebuah perusahaan, maka analisis yang barusan kita pelajari ini adalah cara kita melakukan scanning untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Anggap aja ini adalah sinar X keuangan. Sebuah alat canggih yang bikin siapapun, baik itu manajer, investor, atau bahkan Anda, bisa melihat lebih dalam, menembus permukaan dan benar-benar ngerti apa yang terjadi di dalam sebuah bisnis. Ini yang memberdayakan kita buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Dan ini poin yang paling penting dari semuanya. Ngitung rahasia itu gampang, tapi bagian yang jadi seninya adalah interpretasi. Paham kenapa angkanya bisa segitu dan apa artinya buat masa depan perusahaan. Inilah kuncinya. Dengan bekal 4 pertanyaan kunci dan 2 cara membandingkan tadi, sekarang Anda udah siap buat mulai membaca cerita di balik angka. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, nanti kalau Anda lihat laporan keuangan lagi, cerita apa yang kira-kira akan Anda temukan? Terima kasih sudah menyimak.